Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Ayu memperhatikan perubahan sikap Rizal sejak beberapa minggu terakhir. Tunangannya yang biasanya ceria dan penuh semangat kini lebih sering diam, seakan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Jika diajak bicara, jawaban Rizal terdengar datar, bahkan seringkali hanya berupa gumaman tak jelas. Dulu, setiap sore setelah bekerja di warung kopi milik Pak Ujang, Rizal selalu mampir ke rumah Ayu, menghabiskan waktu berbincang, bercanda, atau sekadar membantu Ayu merapikan dagangan di toko kecil milik keluarganya. Namun kini, kebiasaan itu lenyap begitu saja. Setiap Ayu bertanya kemana Rizal pergi setelah bekerja, pemuda itu hanya tersenyum tipis tanpa menjawab dengan jelas. Malam itu, Ayu duduk di depan rumahnya sambil menatap langit yang gelap. Udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Ibunya sudah tidur sejak tadi, meninggalkan dirinya dalam kesunyian yang hanya diiringi suara jangkrik. Tiba-tiba, langkah-langkah kaki terdengar dari kejauhan. Ayu menajamkan pendengarannya. Dari kegelapan, sosok Rizal muncul, berjalan pelan seolah tak ingin ketahuan. Ayu buru-buru beranjak, bersembunyi di balik pohon di depan rumahnya. Rizal melewati rumah Ayu tanpa menoleh sedikit pun. Napasnya berat, langkahnya lambat tapi mantap, seolah tubuhnya bergerak tanpa kendali. Ayu mengerutkan kening. Tanpa pikir panjang, ia mengikuti Rizal dari kejauhan. Jejak langkah Rizal mengarah ke kampung sebelah, melewati jalan setapak yang sepi. Ayu tahu daerah itu. Di sana ada beberapa rumah tua, termasuk rumah Bu Sari Sunai, seorang janda yang sejak dulu sering menjadi bahan pembicaraan warga. Sampai di sebuah persimpangan kecil yang remang, Rizal tiba-tiba berhenti. Ayu menahan napas, bersembunyi di balik semak-semak. Dengan gerakan lambat, Rizal mengangkat kepalanya, menatap lurus ke depan. Sebuah rumah berdiri di hadapannya. Rumah itu lebih besar dibanding rumah-rumah lain di desa, tapi terkesan suram. Pintu gerbangnya tinggi dengan tanaman rambat yang menggantung liar di pagar besinya. Dari dalam terdengar suara gamelan samar-samar, bercampur dengan aroma dupa yang menusuk. Jantung Ayu berdegup kencang. Ia melihat Rizal melangkah masuk ke dalam pekarangan tanpa ragu. Seorang wanita muncul dari dalam rumah, mengenakan kebaya hitam yang membentuk lekuk tubuhnya. Bu Sari, wanita itu tersenyum samar saat Rizal mendekat. Ayu tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena tertutup bayangan. Tapi dari kejauhan, ia bisa merasakan aura aneh yang menyelubungi wanita itu. Tanpa sadar, Ayu melangkah mundur, kakinya menginjak ranting kering. Suara patahan ranting terdengar begitu nyaring di keheningan malam. Napas Ayu tertahan saat ia melihat Bu Sari menoleh ke arahnya. Mata wanita itu berkilat aneh di dalam gelap. Ayu langsung berbalik, berlari pulang secepat mungkin. Keesokan harinya, di warung kopi tempat Rizal bekerja, Ayu sengaja datang lebih awal. Ia duduk di salah satu bangku kayu dekat meja kasir, pura-pura memesan kopi sambil memperhatikan Rizal yang sedang bekerja. Berbeda dari biasanya, pemuda itu bekerja dengan gerakan yang lamban, seakan pikirannya melayang ke tempat lain. Bahkan, saat seorang pelanggan memanggilnya 2 kali, Rizal tidak bereaksi. Baru setelah Pak Ujang menepuk bahunya, Rizal tersentak dan buru-buru menghampiri pelanggan dengan ekspresi kosong. Pak Ujang, pemilik warung kopi itu, mendekati Ayu dengan tatapan penuh arti. Pria paruh baya itu duduk di bangku sebelahnya, lalu berkata dengan suara rendah, "Rizal mulai berubah ya." Ayu menatap Pak Ujang dengan cemas. "Iya Pak, saya juga bingung kenapa. Akhir-akhir ini dia sering menghilang diam-diam. Bahkan semalam saya lihat dia ke kampung sebelah, ke rumah Bu Sari." Wajah Pak Ujang langsung mengeras, matanya menyipit. Lalu ia menarik napas panjang sebelum berkata pelan, "Kamu harus jaga Rizal. Baik-baik Ayu, kalau dia sudah mulai ke sana bisa berbahaya." Dada Ayu semakin sesak. "Berbahaya gimana Pak?" Pak Ujang melirik ke arah Rizal yang masih bekerja dengan ekspresi kosong, lalu menatap Ayu dalam-dalam. Dulu juga ada beberapa pemuda di desa ini yang sering main ke rumah Bu Sari.
Awalnya mereka baik-baik saja, tapi lama-lama mereka berubah. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang jatuh miskin mendadak, bahkan ada yang tiba-tiba mati mendadak tanpa sebab jelas. Ayu merasa darahnya berdesir. Maksud Pak Ujang, ini ada hubungannya sama Bu Sari. Pak Ujang mengangguk pelan. Orang-orang bilang Bu Sari punya daya tarik aneh, bukan sekadar kecantikan, tapi sesuatu yang bikin pria-pria muda tunduk padanya. Kamu tahu apa artinya itu? Ayu menelan ludah. Pengasihan, susuk, ilmu hitam. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Saya nggak mau suudzon, lanjut Pak Ujang. Tapi setiap pria yang dekat dengan Bu Sari, hidupnya nggak pernah beres lagi. Ayu menggigit bibirnya, tangannya mengepal. Kalau gitu, saya harus menyadarkan Rizal sebelum terlambat. Pak Ujang menatapnya, lama lalu berkata, itu nggak gampang, Ayu. Rizal mungkin sudah terpengaruh. Kalau kamu mau melawan sesuatu yang tak kasat mata, kamu juga harus siap menghadapi akibatnya. Ayu merinding mendengar ucapan itu. Ia sadar apa yang sedang terjadi pada Rizal ini bukan lagi sekadar masalah hubungan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan diam saja melihat Rizal jatuh dalam jerat janda sebelah itu. Matahari mulai condong ke barat ketika Ayu berjalan menyusuri jalan desa. Pikirannya dipenuhi oleh rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Perubahan sikap Rizal, peringatan Pak Ujang, dan tatapan aneh Bu Sari semalam masih terngiang di benaknya. Siapa sebenarnya janda sebelah itu? Kenapa setiap pria yang dekat dengannya mengalami nasib buruk? Ayu memutuskan untuk mencari jawaban. Langkahnya membawanya ke rumah wanita tua yang sudah lama tinggal di desa ini. Orang-orang sering menyebutnya sebagai orang yang tahu banyak tentang sejarah warga. Ma'inah sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana, menganyam tikar dari pandan kering. Ketika melihat Ayu datang, ia tersenyum ramah. "Tumben datang ke sini, Nak Ayu. Ada apa?" tanyanya dengan suara parau. Ayu duduk di bangku kayu di hadapan Ma'inah. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya berkata dengan hati-hati, "Saya mau tanya soal Bu Sari. Siapa dia sebenarnya?" Ma'inah terdiam. Jemarinya yang tadi lincah menganyam tiba-tiba berhenti. Matanya menatap Ayu lekat-lekat, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu penasaran soal janda sebelah itu?" Ayu mengangguk. "Saya dengar banyak cerita tentang dia. Katanya dia selalu terlihat muda dan banyak laki-laki yang mendekatinya mengalami nasib buruk." Ma'inah mendengus kecil. "Memang begitu adanya. Kamu tahu Bu Sari itu sudah lama tinggal di desa ini. Waktu pertama kali datang, dia masih muda, cantik, dan suaminya meninggal secara misterius. Katanya sakit, tapi nggak ada yang tahu sakit apa. Sejak saat itu, dia hidup sendiri." Ayu merasakan bulu kuduknya berdiri. "Tapi kalau dulu dia sudah dewasa, kenapa sekarang wajahnya masih tetap muda?" Ma'inah menatap ke kejauhan, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Itulah yang orang-orang pertanyakan. Sudah lebih dari 20 tahun dia di sini, tapi wajahnya seperti enggak menua. Beberapa orang percaya dia memakai susuk atau ilmu pengasihan. Setiap lelaki yang tergoda olehnya pasti akan tunduk. Mereka seperti kehilangan akal, bahkan rela memberikan semua yang mereka punya." Ayu menelan ludah. Lalu kenapa semua pria yang dekat dengannya bernasib buruk? Ma'inah menggigit bibirnya, lalu mendekatkan diri pada Ayu sebelum berbisik. Katanya, itu bagian dari tumbalnya. Dada Ayu terasa sesak. "Tumbal?" Ma'inah mengangguk. Kalau benar dia memakai ilmu hitam untuk awet muda dan punya daya tarik kuat, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah pria-pria yang jatuh ke dalam perangkapnya. Mereka kehilangan segalanya. Kadang, nyawa mereka juga ikut melayang. Ayu menggenggam ujung roknya dengan erat. Wajah Rizal melintas di pikirannya. "Kalau gitu, saya harus menyelamatkan Rizal sebelum terlambat, Mak," katanya mantap. Ma'inah menatapnya dengan penuh rasa khawatir. "Kamu harus hati-hati, Ayu. Kalau benar Rizal sudah kena pengaruhnya, itu bukan hal yang mudah. Biasanya orang yang sudah tergoda tidak bisa sembarangan dipisahkan. Ada ikatan tak kasat mata yang membuat mereka selalu ingin kembali." Ayu mengangguk. Meski hatinya dipenuhi ketakutan,
Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa tinggal diam. Malam harinya, Ayu kembali mengawasi rumah Bu Sari dari kejauhan. Ia membawa senter kecil dan sebotol air garam sesuai saran Mak Ina yang menyuruhnya membawa sesuatu sebagai perlindungan. Dari balik pohon, ia melihat gerbang rumah Bu Sari terbuka sedikit. Di dalam halaman, terlihat Bu Sari berdiri di bawah cahaya lampu kuning. Ia mengenakan kebaya hitam dengan selendang merah yang menjuntai di bahunya. Wajahnya tetap cantik seperti yang diceritakan orang-orang. Bahkan di malam yang remang ini, kulitnya tampak bercahaya, hampir seperti porselen. Di hadapannya berdiri Rizal. Ayu menahan napas saat melihat Rizal menatap Bu Sari dengan ekspresi kosong. Gerakannya kaku, seakan tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Bu Sari tersenyum, lalu mengulurkan tangan ke arah Rizal. "Masuklah," katanya dengan suara lembut, tapi entah kenapa terdengar menghipnotis. Rizal melangkah maju. Ayu tidak bisa tinggal diam. Dengan cepat, ia menggenggam botol air garam di tangannya dan berlari ke arah mereka. "Rizal, jangan!" teriaknya. Seketika, Bu Sari menoleh dengan tatapan tajam. Wajahnya yang semula penuh pesona berubah. Matanya berkilat aneh. Senyumnya perlahan menghilang, berganti dengan ekspresi dingin. "Ayu." Rizal tampak terkejut melihatnya, seolah baru tersadar dari mimpi panjang. Ayu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia menarik tangan Rizal, mencoba membawanya pergi. Tapi sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara tawa lirih terdengar dari belakang mereka. Bu Sari menatap mereka dengan sorot mata penuh arti. "Kamu pikir bisa mengambil sesuatu yang sudah menjadi milikku?" Ayu merinding. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Suasana malam yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Pepohonan bergoyang dan suara tawa aneh mulai terdengar dari dalam rumah Bu Sari. "Ayu, aku merasa aneh." Fisik Rizal lemah. Ayu menggenggam tangannya erat. "Kita harus pergi dari sini." Namun sebelum mereka bisa berlari, Bu Sari mengangkat satu tangannya. Dalam sekejap, tubuh Rizal menegang, napasnya tersengal, matanya melotot, seakan ada sesuatu yang mengikatnya dari dalam. "Tidak semudah itu, Ayu," kata Bu Sari dengan nada lembut tapi berbahaya. "Dia sudah menjadi bagian dariku." Ayu tahu ia tidak punya banyak waktu. Dengan tangan gemetar, ia membuka botol air garam dan menyiramkan sebagian ke tanah di sekitar mereka. Lalu, dengan sisa keberaniannya, ia menyiramkan beberapa tetes ke tangan Rizal. Seketika, tubuh Rizal tersentak. Ia menarik napas panjang, lalu jatuh berlutut di tanah sambil memegangi dadanya. "Ayo, kepalaku sakit," katanya dengan suara parau. Bu Sari menatap mereka dengan mata berkilat marah. Namun sebelum wanita itu bisa melakukan sesuatu, Ayu menarik Rizal sekuat tenaga dan berlari. Mereka berdua berlari tanpa menoleh, meninggalkan rumah Bu Sari yang masih berdiri angkuh di bawah cahaya remang bulan. Ayu tidak tahu apakah ini sudah berakhir, tapi satu hal yang pasti, ia telah menarik Rizal kembali dari cengkeraman kegelapan. Malam itu, setelah berhasil membawa Rizal menjauh dari rumah Bu Sari, Ayu merasa pikirannya semakin dipenuhi dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria-pria yang pernah dekat dengan janda itu? Apakah mereka benar-benar mengalami kutukan seperti yang dikatakan warga? Pagi harinya, Ayu memutuskan untuk menemui Bu Murni, tetangganya yang sudah lama tinggal di desa. Jika ada seseorang yang tahu tentang Bu Sari dan rahasia gelapnya, maka Bu Murni adalah orangnya. Rumah Bu Murni berada di ujung desa, sedikit jauh dari pemukiman utama. Perempuan tua itu dikenal sebagai orang yang ramah, meskipun seringkali bicaranya blak-blakan. Setibanya di sana, Ayu melihat Bu Murni sedang duduk di teras rumahnya, mengupas kulit singkong. Perempuan tua itu menatap Ayu dengan tatapan penuh selidik sebelum tersenyum kecil. "Ayu, tumben ke sini pagi-pagi. Ada apa?" tanyanya sambil meletakkan pisau kupasnya. Ayu duduk di bangku kayu di hadapannya. Hatinya masih berdebar karena kejadian semalam. "Bu, saya mau tanya soal Bu Sari." Wajah Bu Murni yang semula tenang langsung berubah serius. Ia menghela napas panjang sebelum menatap Ayu dengan sorot mata yang penuh kehati-hatian. "Kamu penasaran soal janda sebelah itu?" Ayu mengangguk. "Saya dengar banyak pria yang pernah dekat dengannya mengalami nasib buruk.
Saya ingin tahu apakah itu benar. Bu Murni menyandarkan punggungnya, lalu mulai berbicara dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Nak Ayu, kamu harus tahu bahwa Bu Sari bukan wanita biasa. Sejak dia tinggal di desa ini, sudah banyak lelaki yang jatuh ke dalam pesonanya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berakhir dengan bahagia. Ayu menggigit bibirnya. Apa yang terjadi pada mereka, Bu? Bu Murni terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Ada 3 orang yang aku ingat dengan jelas. Yang pertama, Pak Surya. Dia dulu seorang pedagang kain yang sukses. Waktu pertama kali dekat dengan Bu Sari, hidupnya masih baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan, bisnisnya mulai hancur. Dagangannya tidak laku, uangnya habis entah kemana. Dalam waktu kurang dari setahun, dia jatuh miskin dan akhirnya pergi dari desa ini. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Ayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Yang kedua, Pak Darmans, lanjut Bu Murni dengan suara yang lebih pelan. Dia dulu dikenal sebagai pria yang cerdas dan rajin bekerja. Tapi setelah beberapa bulan, dekat dengan Bu Sari, dia berubah. Ia sering melamun, lupa dengan pekerjaannya, bahkan lupa dengan keluarganya sendiri. Sampai akhirnya, dia benar-benar kehilangan ingatannya. Sekarang, dia tinggal bersama saudaranya di desa sebelah, hidup seperti orang linglung. Ayu menahan napasnya. Dan yang terakhir, tanyanya dengan suara bergetar. Bu Murni menatap Ayu lekat-lekat sebelum menjawab. Pak Rahmat, dia orang yang paling tragis. Dulu dia seorang petani yang sehat dan kuat. Tapi suatu malam, dia ditemukan mati di kebun belakang rumahnya. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan tubuhnya kaku, seperti orang yang mati ketakutan. Ayu merasa tubuhnya menggigil. Apa tidak ada yang tahu penyebab kematiannya? Bu Murni menggeleng. Dokter desa bilang dia meninggal karena serangan jantung. Tapi orang-orang di sini percaya ada sesuatu yang lebih dari itu. Kamu tahu, Ayu, waktu mayatnya ditemukan, beberapa orang bilang mereka sempat mendengar suara wanita tertawa di sekitar kebun. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Ayu merasa napasnya mulai tidak teratur. Semua ini terdengar seperti bagian andai cerita horor, tapi ia tahu bahwa ini adalah kenyataan. Bu, kata Ayu pelan, saya takut Rizal juga akan mengalami nasib yang sama. Bu Murni menatapnya dengan tatapan penuh iba. Kamu harus cepat menjauhkannya dari Bu Sari, Ayu, sebelum itu terlambat. Ayu menggigit bibirnya. Tapi bagaimana caranya? Rizal sudah terpengaruh olehnya. Saya takut dia kembali lagi ke rumah Bu Sari. Bu Murni terdiam sejenak sebelum berkata, ada satu cara. Ayu langsung menegakkan tubuhnya. Apa itu, Bu? Bu Murni menatap ke arah pepohonan di belakang rumahnya, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, kamu harus menemui Mbah Sastro. Ayu mengerutkan kening. Mbah Sastro? Siapa dia? Bu Murni menoleh ke arah Ayu, matanya serius. Dia orang yang tahu banyak soal ilmu hitam dan cara menanggulanginya. Kalau ada orang yang bisa membantu menyelamatkan Rizal, dialah orangnya. Ayu menelan ludah. Tapi apa tidak berbahaya, Bu? Bu Murni menghela napas. Mbah Sastro tinggal di hutan kecil di pinggiran desa. Tidak banyak orang yang berani mendekatinya karena katanya dia punya ilmu yang sama dengan Bu Sari. Hanya saja, dia tidak menggunakannya untuk hal buruk. Ayu menggigit bibirnya. Meski berbahaya, ia tidak punya pilihan lain. Saya akan menemui Mbah Sastro, katanya dengan tekad bulat. Bu Murni menatapnya lekat-lekat sebelum mengangguk pelan. Kalau itu pilihanmu, hati-hati, Ayu. Jangan sampai Bu Sari tahu apa yang kamu lakukan. Ayu mengangguk, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan Rizal menjadi korban berikutnya dari kutukan janda sebelah itu. Ayu tidak bisa mengabaikan perasaan gelisah yang semakin menyesakkan dadanya. Apa yang dikatakan Bu Murni tentang para pria yang menjadi korban Bu Sari masih terngiang di kepalanya. Ia sudah cukup lama tinggal di desa ini, tapi tak pernah benar-benar memperhatikan keanehan yang mengelilingi janda itu sampai Rizal mulai berubah. Kini, ia mencurigai sesuatu yang lebih mengerikan. Bukan sekadar guna-guna biasa, tetapi susuk kemaluan, ilmu hitam
yang membuat pria yang pernah berhubungan dengan pemiliknya akan tunduk sepenuhnya, bahkan rela menyerahkan segalanya tanpa sadar. Ayu teringat tatapan kosong Rizal ketika ia membawanya pulang dari rumah Busari. Ia juga ingat bagaimana pria-pria lain yang pernah dekat dengan janda itu selalu berakhir dalam keadaan tragis. Semua tanda mengarah ke hal yang sama. Kalau memang benar Busari menggunakan susuk kemaluan, bagaimana cara menyelamatkan Rizal? Pikirnya. Jawaban itu hanya bisa ditemukan jika ia bertanya pada orang yang benar-benar paham ilmu hitam. Bu Murni menyarankan satu nama, Mbah Sastro. Seorang dukun tua yang dulu pernah dihukum warga karena praktik ilmu hitam. Konon, ia pernah membantu beberapa orang mendapatkan kekayaan dan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak wajar. Tapi saat salah satu pelanggannya tewas dalam keadaan mengenaskan, warga mulai curiga dan akhirnya mengusirnya dari desa. Sekarang, Mbah Karto tinggal di gubuk tua di tengah ladang yang sepi. Perjalanan menuju Mbah Karto membuat Ayu tahu betul bahwa pergi menemui dukun semacam itu adalah keputusan berbahaya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Menjelang sore, Ayu berpamitan pada ibunya dengan alasan ingin membeli sesuatu ke desa sebelah. Ia berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang mulai gelap. Pepohonan di kiri dan kanan jalan bergoyang tertiup angin, membuat bayangan-bayangan aneh di tanah. Setelah sekitar setengah jam berjalan, Ayu akhirnya melihat sebuah gubuk reot di tengah ladang kosong. Atapnya hampir runtuh dan dinding-dindingnya ditumbuhi lumut. Dengan ragu, ia melangkah ke depan pintu kayu yang sudah lapuk dan mengetuknya perlahan. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ayu mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Mbah Karto, saya ingin bertemu. Suaranya terdengar gemetar. Beberapa detik kemudian, pintu berderit terbuka memperlihatkan sosok pria tua dengan tubuh kurus, kiring. Kulitnya penuh keriput dan matanya cekung dalam. Ia mengenakan kain lusuh yang membungkus tubuhnya. Siapa kamu? Suara Mbah Karto serak dan dingin. Saya Ayu dari desa sebelah. Saya ingin bertanya tentang susuk kemaluan, kata Ayu langsung. Tanpa basa-basi, mata Mbah Karto menyipit. Lalu ia menyeringai. Anak muda, kau tahu tidak bahwa ilmu seperti itu bukan untuk dibicarakan sembarangan? Saya tidak peduli, Mbah. Saya butuh jawaban. Ada seseorang yang saya curigai menggunakan susuk itu untuk menjerat pria-pria di desa saya, kata Ayu dengan penuh tekad. Mbah Karto terdiam sejenak, lalu melangkah mundur, memberi isyarat agar Ayu masuk. Di dalam gubuk itu lebih menyeramkan dari yang Ayu bayangkan. Bau dupa bercampur dengan aroma anyir menyengat di udara. Di sudut ruangan, ada beberapa botol berisi cairan hitam dan benda-benda aneh yang tidak Ayu kenali. Mbah Karto duduk di sebuah tikar rusak, lalu menatap Ayu lekat-lekat. Ceritakan dari awal, perintahnya. Ayu pun menceritakan semuanya tentang perubahan Rizal, tentang para pria yang bernasib buruk setelah dekat dengan Busari, tentang kecurigaannya bahwa janda itu menggunakan susuk kemaluan. Mbah Karto mengangguk pelan. Kalau dugaanmu benar, maka lelaki yang sudah terkena susuk itu akan kehilangan kesadaran. Mereka tidak hanya tergila-gila secara fisik, tapi juga kehilangan kendali atas keinginan dan pikirannya. Lalu, bagaimana cara menghilangkan pengaruhnya? Tanya Ayu cepat. Mbah Karto tersenyum samar, tetapi ada kegelapan di balik sorot matanya. Tidak semudah itu, Nak Ayu. Susuk kemaluan bukanlah ilmu hitam biasa. Orang yang memasangnya akan mendapatkan wampik sefing de prani tamat yang ia berikan. Makin banyak pria yang ia jerat, makin kuat susuknya. Dan aku yakin Busari sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Ayu menggigit bibirnya. Jadi, bagaimana cara menyelamatkan Rizal? Mbah Karto menghela napas panjang. Ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Kau harus membuat Busari kehilangan sumber kekuatannya. Itu artinya, kau harus menemukan benda yang digunakan sebagai perantara susuknya. Bisa saja jarum emas, batu mustika, atau bahkan sesuatu yang lebih menjijikan. Ayu merasa perutnya mual. Maksud Mbah? Mbah Karto menatapnya tajam. Seringkali susuk kemaluan ditanam di tempat yang paling intim. Jika benar Busari menggunakannya, maka benda itu ada di dalam tubuhnya. Darah Ayu berdesir. Membayangkannya, saja sudah cukup membuatnya merinding. Tapi, bagaimana cara mendapatkannya? Mbah Karto menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang menghitam.
Kau harus membuatnya lengah. Saat kehilangan kendali atas dirinya, tubuhnya akan menolak susuk tersebut. Jika berhasil, kekuatannya akan hilang dan pria-pria yang terikatnya akan sadar. Ayu berpikir keras. Ini terdengar seperti tugas yang mustahil. Ada satu ramuan yang bisa membantu, kata Mbah Karto. Aku bisa membuatkanmu minyak pemecah susuk, tapi bahannya sulit didapat. Ayu menatapnya ragu. Bahan apa? Darah perawan, jawab Mbah Karto tanpa ragu. Ayu tercekat. Apa? Mbah bercanda? Tidak, jawabnya datar. Susuk kemaluan hanya bisa dilemahkan dengan sesuatu yang bertolak belakang dengannya. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan Rizal, kau harus berani melakukan ini. Ayu merasa pikirannya kacau. Haruskah ia percaya pada Mbah Karto? Tapi ia juga tahu bahwa tidak ada waktu lagi. Jika Rizal semakin terikat dengan Busari, ia mungkin akan mengalami nasib yang sama dengan pria-pria sebelumnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ayu mengangguk. Baiklah, Mbah, saya akan melakukannya. Mbah Karto tersenyum lebar. Bagus, datanglah lagi besok malam. Aku akan menyiapkan segalanya. Ayu berdiri, bersiap meninggalkan gubuk itu. Tapi sebelum ia melangkah keluar, Mbah Karto berbisik pelan, hampir seperti bisikan angin. Hati-hati, Nak Ayu. Jika Busari tahu kau mencoba menghancurkan kekuatannya, dia tidak akan tinggal diam. Ayu menelan ludah. Ia sadar ini baru awal dari pertarungan yang sebenarnya. Ayu kembali ke gubuk Mbah Karto keesokan harinya, membawa rasa cemas yang makin menusuk-nusuk hatinya. Malam sebelumnya, ia nyaris tidak bisa tidur, memikirkan fakta bahwa Rizal benar-benar dalam bahaya. Jika Busari memang menggunakan susuk kemaluan, maka pria yang terjerat olehnya tidak hanya akan kehilangan kendali atas dirinya, tetapi juga bisa bernasib sama seperti lelaki-lelaki lain. Hancur, kehilangan segalanya, atau bahkan mati dalam keadaan mengenaskan. Ketika Ayu mengetuk pintu gubuk reot itu, butuh beberapa saat sebelum suara Mbah Karto terdengar dari dalam. Masuk. Ayu melangkah masuk dengan hati-hati. Bau dupa bercampur aroma busuk langsung menyerangnya, membuatnya hampir muntah. Mbah Karto duduk bersila di tengah ruangan. Matanya menatap kosong ke tungku kecil di hadapannya, di mana api kecil masih menyala. Kau datang lagi, gumamnya. Ayu mengangguk. Saya butuh jawaban, Mbah. Bagaimana cara menghilangkan susuk itu? Bagaimana cara menyelamatkan Rizal? Mbah Karto menghela napas panjang. Gadis muda, kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Ilmu seperti ini bukan perkara main-main. Aku sudah memperingatkanmu kemarin. Saya tidak peduli, Mbah. Tolong saya. Suara Ayu bergetar, tapi matanya tetap tajam menatap pria tua itu. Mbah Karto terdiam lama. Napasnya terdengar berat, seakan menimbang sesuatu dalam pikirannya. Kemudian, ia menghela napas panjang dan akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu yang selama ini tidak banyak orang tahu." Ayu menahan napas, menunggu kata-kata berikutnya. Bertahun-tahun yang lalu, Busari pernah datang kepadaku, kata Mbah Karto. Suaranya pelan tapi terdengar jelas di telinga Ayu. Ia meminta sesuatu yang terlarang. Ia ingin memasang susuk kemaluan, ilmu hitam yang membuatnya bisa menjerat pria manapun yang berhubungan dengannya. Tapi ilmu ini tidak murah. Ia harus memberikan tumbal, darah, agar susuk itu bisa bekerja. Mata Ayu membesar. Tumbal darah? Mbah Karto mengangguk. Ya, bukan hanya darah biasa, tapi darah dari seseorang yang memiliki ikatan dengan dirinya. Bisa keluarga, bisa orang terdekat. Aku tidak tahu siapa yang dikorbankannya, tapi setelah itu, Busari berubah. Ia semakin cantik, semakin menggoda. Nah, dan para pria mulai jatuh dalam jeratannya. Ayu bergidik, jantungnya berdetak semakin cepat. Jika Busari harus mengorbankan seseorang, apakah itu berarti ada rahasia kelam di balik masa lalunya? Jadi, susuk itu tidak bisa dicabut begitu saja? Tanya Ayu. Mbah Karto tersenyum miring. Tidak semudah itu, Nak Ayu. Susuk itu akan terus aktif selama Busari masih hidup. Begitu ia memasangnya dengan tumbal darah, susuk itu menyatu dengan tubuh dan jiwanya. Tidak ada cara mudah untuk menghilangkannya. Ayu merasa kepalanya berputar. Jika susuk itu tidak bisa dilepaskan, maka bagaimana cara menyelamatkan Rizal? Tidak mungkin, bisiknya. Pasti ada cara lain. Pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan.
Mbah Karto mengamati Ayu dengan tatapan dalam. Lalu perlahan ia berkata, "Ada satu kemungkinan, tapi itu berbahaya." Ayu menatapnya tajam. "Apapun itu, saya akan melakukannya." Busari mendapatkan kekuatannya dari susuk itu. Jika ia kehilangan keseimbangan energinya, tubuhnya akan menolak susuk tersebut. Itu artinya, kau harus membuatnya melemah. Jika susuknya melemah, para pria yang terikat akan sadar, termasuk Rizal. Ayu mengerutkan kening. Bagaimana cara melemahkan susuknya? Mbah Karto menghela napas. Susuk kemaluan bekerja dengan energi birahi. Semakin banyak pria yang ia jerat, semakin kuat susuknya. Tapi jika kau bisa membuatnya kehilangan gairah, kehilangan nafsunya, maka susuk itu akan melemah. Ayu mencoba memahami maksudnya. "Ada ramuan yang bisa membantu," lanjut Mbah Karto. "Minyak pemecah susuk. Ramuan ini akan membuat pemilik susuk kehilangan kekuatannya perlahan-lahan. Tapi kau harus meneteskan ramuan ini langsung ke tubuhnya, ke tempat di mana susuk itu berada." Ayu merinding membayangkannya. "Mbah punya ramuan itu?" tanyanya. "Aku bisa membuatnya, tapi ada syaratnya," kata Mbah Karto. "Apa?" "Kau harus mendapatkan beberapa bahan langka. Salah satunya adalah air mata perawan yang hatinya terluka." Ayu terkejut. "Air mata perawan?" Mbah Karto mengangguk. "Seorang gadis yang pernah merasakan kehilangan, yang hatinya hancur karena seseorang yang ia cintai. Itu adalah energi kesedihan yang paling murni. Jika dicampur dengan bahan lainnya, maka minyak ini akan mampu melemahkan susuk kemaluan." Ayu merasa seluruh tubuhnya lemas. Rizal telah mengkhianatinya, telah berubah menjadi seseorang yang tidak ia kenali. Bukankah ia sendiri adalah seseorang yang hatinya terluka? Tanpa berkata apa-apa, ia menyentuh pipinya sendiri. Matanya mulai memanas, dan sebelum ia bisa menahan dirinya, air mata jatuh membasahi pipinya. Mbah Karto menatapnya tanpa ekspresi, lalu berkata, "Pelan, sepertinya kau sudah memenuhi salah satu syaratnya." Ayu menyeka air matanya, mencoba menenangkan dirinya. "Lalu, bahan lainnya apa, Mbah?" "Darah dari orang yang pernah terkena susuk itu," jawab Mbah Karto. Ayu terkejut. "Itu berarti darah Rizal." "Dan terakhir," lanjut Mbah Karto, "abu dari sisa dupa yang pernah dipakai oleh pemilik susuk itu. Abu itu akan mengikat energinya ke dalam minyak, sehingga begitu ramuan ini menyentuh tubuhnya, susuknya akan melemah." Ayu menarik napas dalam-dalam. "Baik, saya akan mencari bahan-bahannya." Mbah Karto mengangguk. "Ingat, Nak Ayu, waktu tidak berpihak padamu. Semakin lama, semakin dalam Rizal terikat dengan Busari. Jika kau terlambat, ia mungkin tidak akan bisa diselamatkan lagi." Ayu meneguk ludah, lalu berdiri. "Saya mengerti, Mbah. Terima kasih." Saat melangkah keluar dari gubuk itu, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ayu harus mencari cara mendapatkan darah Rizal, abu dupa Busari, dan minyak pemecah susuk sebelum semuanya terlambat. Dan yang lebih penting lagi, ia harus berhati-hati. Jika Busari tahu apa yang sedang ia rencanakan, maka nyawanya sendiri mungkin juga dalam bahaya. Malam itu, Ayu duduk gelisah di kamar kecilnya, menggenggam erat botol kaca kecil berisi ramuan yang diberikan Mbah Karto. Cairan itu berwarna kehijauan dan berbau menyengat, seakan bercampur antara rempah-rempah dan sesuatu yang lebih pekat, lebih kelam. Kau harus mencampurkan ramuan ini ke minuman atau makanan Rizal. Setelah menelan, pengaruh susuk akan mulai melemah. Suara Mbah Karto masih terngiang di telinga Ayu. Tapi bagaimana caranya? Rizal sudah jarang makan bersamanya. Sejak tinggal di rumah Busari, Rizal hampir tak pernah pulang. Dan ketika mereka bertemu pun, sikapnya dingin, penuh kebencian. Ayu menghembuskan napas dalam. Ia tahu ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rizal. Ia harus melakukannya malam ini. Pertemuan di warung kopi. Sekitar pukul 10 malam, Ayu memberanikan diri menghubungi Rizal. "Mas, aku cuma mau bicara sebentar. Tolong temui aku di warung kopi tempat kita biasa nongkrong dulu." Rizal tidak langsung menjawab. Sejenak ada keheningan di telepon sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara berat. 15 menit. "Ayu, segera.
bergegas ke warung kopi kecil di pinggir jalan raya. Jantungnya berdebar keras. Tangan kanannya menggenggam botol ramuan itu erat-erat di dalam saku jaketnya. Saat Rizal datang, Ayu hampir tidak mengenali wajahnya. Pria yang dulu hangat dan penuh kasih itu kini terlihat kusam. Matanya sayu, tapi ada sinar aneh di dalamnya, seakan ia bukan lagi dirinya sendiri. "Cepat, ada apa?" tanya Rizal datar. Ayu menahan getaran di suaranya. "Aku hanya ingin bicara, Mas. Kamu kelihatan lelah. Ayo, kita pesan kopi dulu." Tanpa menunggu jawaban, Ayu memanggil pelayan dan memesan 2 gelas kopi hitam. Saat pelayan pergi, Ayu menyelipkan tangannya ke dalam jaket, membuka tutup botol, kaca kecil itu dengan hati-hati, lalu meneteskan cairan ke dalam cangkir Rizal. Tangannya sedikit gemetar, tetapi ia berhasil melakukannya tanpa terlihat mencurigakan. Ketika kopi datang, Ayu tersenyum tipis. "Ayo, diminum biar segar." Rizal menatapnya tajam. "Kamu masih saja drama ya?" Ayu menahan napas saat melihat Rizal meraih cangkirnya, mengangkatnya. Lalu sesuatu terjadi. Rizal tiba-tiba menghentikan gerakannya. Matanya melebar, tubuhnya bergetar. Tangannya mencengkeram kepala, lalu mendadak ia mendengus keras, seakan ada sesuatu yang menyakitinya. Cangkir kopi di tangannya terjatuh dan pecah di lantai. Para pelanggan di warung kopi itu menoleh terkejut melihat Rizal yang kini menggila. Mas Rizal, ada apa?" Ayu mencoba mendekati Rizal, tetapi pria itu tiba-tiba mengamuk. Dengan satu gerakan kasar, ia menyapu meja di depannya hingga semua gelas dan piring berhamburan ke lantai. Para pelanggan berteriak ketakutan dan berhamburan keluar dari warung kopi. Mata Rizal kini benar-benar kosong. Ia menatap Ayu dengan ekspresi yang tidak ia kenali. Bukan ekspresi marah, bukan benci, tapi haus darah. "Kamu tidak seharusnya melakukan ini," gumam Rizal dengan suara rendah, bukan seperti suaranya sendiri. Ayu merasa tubuhnya membeku. Ia melangkah mundur perlahan. "Ini aku, Ayu, sadar." Tapi Rizal tidak peduli. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia melompat ke arah Ayu. Ayu menjerit. Dengan sekuat tenaga, ia menghindar, tetapi tangan Rizal mencengkeram bahunya dan mendorongnya keras ke dinding warung kopi. Punggung Ayu menghantam kayu kasar di belakangnya, membuatnya meringis kesakitan. "Kamu pikir bisa melawan Busari begitu saja?" Suara Rizal terdengar bukan seperti dirinya, seakan ada sesuatu yang berbicara melalui mulutnya. Mata Ayu membesar. Ini bukan Rizal. Ini susuk itu. "Mas, sadar, kamu bukan miliknya. Kamu Rizal, kamu milikku." Tapi Rizal tidak mendengar. Tangannya mencengkeram leher Ayu, menekannya perlahan. Ayu terbatuk. Nafasnya mulai terputus-putus. Ia mencoba menendang Rizal, tetapi pria itu lebih kuat darinya. "Kamu terlalu banyak ikut campur, Ayu." Suara itu bukan suara Rizal. Itu lebih dalam, lebih mengancam. Ayu meronta. Ia merasakan dunia mulai berputar. Napasnya makin menipis. Brak! Tiba-tiba, seseorang menarik Rizal dari belakang dan melemparkannya ke tanah. "Cepat, lari!" Ayu terjatuh ke lantai, terbatuk-batuk, sambil memegangi lehernya. Saat ia mendongak, ia melihat Mbah Karto berdiri di hadapannya dengan sebilah pisau kecil di tangannya. "Bocah bodoh, aku sudah bilang ini berbahaya." Rizal yang tergeletak di lantai menggeram seperti binatang buas, lalu bangkit perlahan. "Tidak akan semudah itu," gumamnya. Mbah Karto dengan sigap merogoh saku jubahnya dan melemparkan segenggam bubuk putih ke arah Rizal. "Ah!" Rizal berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, matanya berubah menjadi merah darah sebelum akhirnya pingsan. Ayu yang masih terengah-engah segera merangkak mendekati Rizal. Air matanya jatuh. "Mas Rizal," Mbah Karto berjongkok di sampingnya. "Aku sudah memperingatkanmu, Ayu. Susuk itu lebih kuat dari yang kau kira." Ayu terisak. Ritual pelepasan ini gagal. Rizal masih terikat pada Busari. Dan kini Ayu tahu betapa kuatnya pengaruh susuk itu. Mbah Karto berdiri dan menarik napas panjang. "Kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat."
Ayu menatap Rizal yang tak sadarkan diri dengan penuh kesedihan. Ia harus menemukan cara lain untuk menyelamatkannya sebelum Rizal benar-benar hilang selamanya. Malam itu, Ayu terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Nafasnya tersengal, matanya membelalak ketakutan. Ia baru saja mengalami mimpi yang terlalu nyata. Dalam mimpi itu, Busari berdiri di sudut kamarnya, mengenakan kebaya hitam tekan jadit berwarna merah darah. Wajah wanita itu pucat dengan senyum yang tidak wajar. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, merah menyala seperti bara api yang membakar kegelapan. "Berhenti mencampuri urusan yang bukan milikmu, Ayu." Suara Busari menggema di telinganya. Sebelum Ayu bisa berteriak, tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menekannya dari segala arah. Ia ingin bergerak, ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dan saat ia menoleh ke arah kasur, Busari sudah ada di sana, duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan tatapan dingin. "Kamu bukan tandinganku." Ayu tersentak bangun dari mimpi buruk itu, langsung memegangi lehernya yang terasa nyeri, seakan ada tangan tak kasat mata yang tadi mencengkeramnya. Ia mengusap keringat di dahinya dengan napas masih tersengal. "Ya Tuhan, ini bukan hanya mimpi," bisiknya. Sejak malam itu, Ayu mulai merasakan keanehan di rumahnya. Benda-benda di dapurnya bergerak sendiri. Sendok jatuh dari meja tanpa sebab. Piring yang ia letakkan di rak tiba-tiba bergeser dan jatuh berhamburan. Bahkan cermin di kamarnya tiba-tiba retak tanpa alasan. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Ayu mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. "Siapa di sana?" tanyanya. Dengan suara gemetar, tidak ada jawaban. Ayu mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Tetapi suara itu semakin dekat, mendekati kamarnya. Tok, tok, tok. Pintu kamarnya diketuk 3 kali. Ayu mematung di tempat tidur, merasakan jantungnya hampir berhenti berdetak. "Siapa itu?" tanyanya sekali lagi. Suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Namun tanpa diduga, pintu kamarnya terbuka sendiri dengan pelan, berderit menimbulkan suara yang menusuk telinga. Ayu merasa tubuhnya membeku. Tidak ada siapa-siapa di luar sana, tapi ia merasakan sesuatu sedang berdiri di ambang pintu, mengawasinya dari kegelapan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya, menyalakan senter, dan mengarahkannya keluar pintu. Tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan. Tapi saat ia menoleh kembali ke ranjangnya, ada bekas jejak tangan di selimutnya, berwarna hitam seperti arang. Pertanda gaib yang mengerikan. Kejadian-kejadian aneh itu terus berlanjut selama beberapa hari. Ayu semakin yakin bahwa Busari tahu bahwa dirinya sedang mencoba menggagalkan pengaruh susuk itu. Tiap kali ia pergi keluar rumah, ia merasa seperti selalu diawasi. Bayangan hitam melintas di sudut matanya. Suara bisikan terdengar di telinganya saat ia sendirian. Puncaknya terjadi saat ia sedang mencuci piring di dapur. Saat sedang membilas gelas, tiba-tiba air dari keran berubah menjadi merah pekat seperti darah. Astaga! Ayu tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia memejamkan mata sejenak, berharap ini hanya halusinasi. Tapi ketika ia membuka mata kembali, air itu masih merah. Dan yang lebih mengerikan, ada bau anyir yang sangat menyengat. Ayu tersandung ke belakang. Tangannya gemetar. Ia meraih ponsel dan menelepon Mbah Karto dengan tergesa-gesa. "Mbah, tolong aku tidak kuat lagi. Sesuatu sedang mengawasiku." Mbah Karto terdiam sejenak di ujung telepon sebelum akhirnya menjawab dengan suara berat. "Aku sudah menduga. Susuk itu sudah tahu niatmu, Ayu." Ayu menggigit bibirnya. "Aku harus bagaimana, Mbah? Aku takut." Ada hening sejenak sebelum Mbah Karto berkata, "Siang ini kamu harus datang ke rumahku. Kita harus melakukan sesuatu sebelum terlambat." Ayu mengangguk, meski tahu Mbah Karto tak bisa melihatnya. "Baik, Mbah. Aku akan segera ke sana." Saat ia menutup telepon, lampu di dapurnya mendadak padam. Ruangan itu menjadi gelap gulita, dan dari sudut dapur terdengar suara tawa pelan, dalam, dan menyeramkan. Ayu menahan napas. Ia tahu Busari ada di sana. Dengan tangan gemetar, Ayu meraih kunci motornya dan langsung berlari keluar rumah. Ia tidak peduli lagi dengan barang-barangnya.
tidak peduli lagi dengan keadaan rumahnya. Yang ia tahu, ia harus segera pergi ke rumah Mbah Karto sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat ia menyalakan motornya dan bersiap pergi, tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang di kaca spionnya. Busari berdiri di belakangnya dengan setan merah menyala, menatapnya dengan senyum penuh kemenangan. Kamu tidak akan bisa menyelamatkannya, Ayu. Seketika itu juga, Ayu merasakan tubuhnya mendadak lemas. Pandangannya berputar, kepalanya pening. Luar biasa, seperti ada sesuatu yang menekan pikirannya. Tapi ia tidak boleh kalah. Dengan sisa tenaga, ia memutar gas motornya dan melaju secepat mungkin, meninggalkan rumahnya di belakang tanpa berani menoleh ke belakang. Ia tahu, sejak malam, ini pertarungannya dengan Busari baru saja dimulai. Malam itu, Ayu berdiri di depan rumah Mbah Karto dengan wajah pucat. Tubuhnya masih gemetar akibat teror yang ia alami beberapa jam lalu. Mbah Karto memandangnya dengan tatapan serius, lalu mengajaknya masuk. Setelah menuangkan segelas air putih, Hacuntuk Wayu, Mbah Karto duduk bersila di lantai dan mulai berbicara dengan nada berat. Ayu, aku sudah berpikir keras. Susuk yang dipakai Busari bukan susuk biasa. Ini bukan sekadar susuk pengasihan, tapi susuk pemujaan dengan tumbal. Ayu menelan. Luda, maksud Mbah? Mbah Karto menghela napas panjang. Saat Busari datang kepadaku bertahun-tahun lalu, ia meminta susuk yang bisa membuatnya tetap berkuasa atas pria manapun. Ini ilmu hitam, tapi dia tidak menyerah. Dia mencari dukun lain yang lebih berani. Ayu menggenggam gelasnya erat. Jadi, bagaimana kita menghancurkan susuk itu? Mbah Karto menatap Ayu tajam. Ada satu cara. Kita harus menemukan benda keramat yang digunakan dalam ritualnya dulu. Jika kita menghancurkannya, maka pengaruh susuk itu akan lenyap. Ayu menegang. Di mana benda itu? Mbah Karto mengusap janggutnya. Aku tidak yakin. Tapi jika dugaanku benar, benda itu dikubur bersama tumbal yang ia korbankan. Ayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Maksud Mbah, Busari membunuh seseorang? Mbah Karto mengangguk perlahan. Aku yakin ia menggunakan nyawa seseorang sebagai tumbal untuk menguatkan susuknya, dan jenazahnya pasti dikuburkan di tempat yang tidak pernah dicurigai. Ayu menggigit bibirnya. Lalu, kita harus menggali kuburan itu? Mbah Karto menatapnya dalam-dalam. Iya, kita harus menemukan jasad tumbal itu dan menghancurkan benda yang ditanam dalam tubuhnya. Ayu merasa lututnya lemas. Ia tidak pernah membayangkan harus menggali kuburan untuk menghancurkan pengaruh Busari atas Rizal. Tapi ia tahu, ia harus melakukannya. Di mana kita harus menggali? Tanyanya dengan suara lirih. Mbah Karto menatapnya lekat-lekat sebelum menjawab. Di belakang rumah Busari. Mengendap di malam hari, malam semakin larut saat Ayu dan Mbah Karto tiba di dekat rumah Busari. Rumah itu sunyi, hanya diterangi lampu kuning redup di teras. Kita harus bergerak cepat, bisik Mbah Karto. Mereka berjalan mengendap-endap ke belakang rumah, melewati pagar kayu yang sebagian sudah lapuk. Di belakang rumah itu terdapat pekarangan yang ditumbuhi ilalang tinggi. Di sini, Mbah Karto melangkah dengan mantap ke satu titik tertentu. Di sini, katanya sambil menunjuk tanah yang terlihat lebih padat dibanding sekelilingnya. Aku bisa merasakannya. Ayu menelan ludah. Mbah, yakin ini tempatnya? Mbah Karto mengangguk. Seorang dukun pasti bisa merasakan keberadaan energi yang tersisa dari ritual lama. Tanah ini menyimpan jejak kematian. Dengan tangan gemetar, Ayu mulai menggali bersama Mbah Karto menggunakan cangkul yang mereka bawa. Tanah itu lebih keras dari yang mereka kira. Setiap kali cangkul mereka menghantam tanah, suara samar seperti bisikan terdengar di udara malam. Apakah hanya perasaannya, atau tanah ini memang terasa lebih dingin dari seharusnya? Setelah beberapa menit menggali, cangkul Ayu mengenai sesuatu yang keras. Mbah, aku kena sesuatu, bisiknya ketakutan. Mbah Karto berjongkok dan mulai menyentuh tanah dengan tangannya. Perlahan, ia menggali menggunakan jari-jarinya hingga akhirnya sebuah tulang tangan muncul dari dalam tanah. Ayu terkejut dan mundur selangkah. Ya Tuhan, Mbah Karto melanjutkan menggali dengan lebih hati-hati.
Satu persatu, tulang belulang itu mulai terlihat. Jelas, ini adalah kerangka manusia. Tapi yang membuat Ayu semakin mual adalah sesuatu yang berkilat di antara tulang-tulang itu. Sebuah benda emas tertancap di bagian kemaluan kerangka tersebut. Inilah sumber kekuatan susuknya, kata Mbah Karto dengan nada serius. Busari menggunakan emas ini dalam ritualnya, dan selama benda ini masih utuh, kekuatannya tetap ada. Ayu ingin muntah, pikirannya berputar. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekejam ini? Kita harus segera menghancurkannya, kata Mbah Karto. Ia mengeluarkan pisau kecil dari sakunya, lalu menggali lebih dalam untuk mengambil benda emas itu. Begitu Mbah Karto menyentuhnya, tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah drastis. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berterbangan liar. Suhu udara turun drastis, membuat Ayu menggigil ketakutan. Dan saat itu juga, terdengar suara tawa, menyeramkan dari arah rumah. Ayu membeku di tempatnya. Di depan rumah, Busari berdiri di sana, menatap mereka dengan mata merah menyala. Berani sekali kalian mencoba mencuri milikku. Suaranya bergema, penuh kebencian. Mbah Karto dengan cepat menarik Ayu agar berdiri. Ayo, ambil benda ini dan pergi. Ayu menatapnya ketakutan. Mbah, kita harus kabur. Busari melangkah maju, senyum mengerikan masih terpatri di wajahnya. Kalian sudah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Tiba-tiba, Ayu merasa tubuhnya kaku. Tangannya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Busari mengangkat tangannya ke udara, dan seketika itu juga, Ayu terhempas ke belakang, jatuh ke tanah dengan keras. Mbah Karto merogoh kantongnya dan melemparkan sesuatu ke arah Busari. Garam kasar bercampur serbuk hitam berhamburan di udara. Busari menggeram marah dan mundur selangkah, matanya menyipit tajam. Kita harus pergi sekarang, teriak Mbah Karto. Dengan sisa tenaga, Ayu meraih benda emas itu dari tangan Mbah Karto dan berlari secepat mungkin ke arah motor mereka yang terparkir di kejauhan. Di belakang mereka, suara teriakan Busari menggema di seluruh pekarangan. Kalian tidak akan bisa menghancurkannya. Kalian akan menyesal. Namun Ayu tidak peduli. Ia tahu Ciamino sudah mengambil sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Tapi yang lebih penting, ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Busari selamanya. Ayu dan Mbah Karto tiba di rumah Mbah Karto dalam keadaan terengah-engah. Benda emas yang mereka ambil dari kuburan rahasia itu kini terbungkus kain putih dan diletakkan di atas tikar. Mbah, bagaimana cara kita menghancurkannya? Ayu bertanya. Suaranya masih dipenuhi ketakutan. Mbah Karto menarik napas panjang dan mengusap janggutnya. Benda ini bukan sekadar logam biasa. Ini sudah diritualkan dengan darah tumbal. Dan untuk menghancurkannya, kita harus melakukan pemutusan energi. Ayu menggigit bibirnya. Apa maksudnya? Mbah harus menggunakan ilmu putih untuk memutus hubungan benda ini dengan pemiliknya. Tapi ini tidak akan mudah. Busari pasti akan datang, jawab Mbah Karto dengan nada berat. Ayu menelan ludah. Ia tahu Busari bukan manusia biasa. Mbah Karto mulai menyiapkan ritual. Ia menyalakan dupa dan menggoreskan kapur sirih di sekeliling mereka, menciptakan lingkaran perlindungan. Begitu aku mulai, jangan keluar dari lingkaran. Ini Ayu, apapun yang terjadi, jangan biarkan benda ini jatuh ke tangan Busari, perintah Mbah Karto. Ayu mengangguk. Meski hatinya dipenuhi rasa takut, Mbah Karto mulai merapal doa. Suara lirihnya bercampur dengan bunyi gemeretak dari kayu bakar yang menyala di tungku kecil di sudut ruangan. Bau dupa semakin menusuk hidung, menciptakan atmosfer yang mencekam. Namun, tepat ketika doa Mbah Karto semakin kuat, udara di dalam ruangan tiba-tiba berubah. Suhu mendadak turun drastis. Lampu minyak yang menerangi ruangan berkedip-kedip, lalu tiba-tiba padam. Ayu menegang. Jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan keras, diiringi angin kencang yang berhembus masuk, dan di ambang pintu, Busari berdiri di sana. Matanya merah menyala. Tubuhnya yang biasanya anggun kini tampak lebih kurus, seperti seseorang yang sedang sekarat. Kembalikan benda itu, suara Busari bergema tajam seperti belati. Ayu merasakan tubuhnya membeku.
Dia tahu ini bukan sekadar ancaman biasa. Mbah Karto tetap tenang. Bu Sari, sudah waktunya kau melepaskan kekuatan jahat ini. Kau tidak bisa hidup dengan pesugihan selamanya. Bu Sari tersenyum sinis. Kau pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan sumber kekuatanku begitu saja? Tanpa benda itu, aku akan menua dan mati seketika. Ayu tersentak. Jadi selama ini, Bu Sari menggunakan susuk itu bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga untuk mempertahankan hidupnya. Apa kau tidak sadar, Bu Sari? Kata Mbah Karto dengan suara bergetar. Kau sudah lama mati, hanya tubuhmu saja yang masih bertahan dengan bantuan susuk itu. Mata Bu Sari menyipit, wajahnya semakin gelap. Omong kosong dan tanpa peringatan, Bu Sari mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah Mbah Karto. Sekejap, kemudian angin kencang menerpa ruangan, menghantam Mbah Karto dengan kekuatan tak kasat mata hingga tubuhnya terdorong ke belakang. Ayu menjerit, "Mbah!" Mbah Karto tersungkur, tetapi ia segera bangkit dengan cepat. Ia mencabut sebilah keris kecil dari balik bajunya, lalu menusukkannya ke tanah. "Dengan cahaya kebaikan, aku mengusir kegelapan yang mengikat jiwa ini," teriaknya. Saat itu juga, lantai rumah mulai bergetar dan suara jeritan samar terdengar dari segala arah. Bu Sari meraung, "Tidak, kau tidak akan mengambilnya dariku." Dengan kecepatan tak terduga, Bu Sari melayang di udara. Rambutnya berkibar liar. Dari kedua tangannya, asap hitam pekat menyembur ke arah Mbah Karto. Mbah Karto segera menarik segenggam garam dari sakunya dan melemparkannya ke udara. Saat garam itu menyentuh asap hitam, terdengar suara mendesis seperti air panas menyentuh logam. Bu Sari menjerit kesakitan. Mundur beberapa langkah. Tampak kulitnya mulai retak seperti porselen yang pecah. Ayu melihat kesempatan itu. Ia menggenggam benda emas dalam kain putih dengan erat. "Mbah, sekarang?" Mbah Karto mengangguk. Ia meraih benda itu dari tangan Ayu dan membawanya ke atas tungku yang menyala. Bu Sari melihatnya dan wajahnya seketika berubah panik. "Jangan! Jika benda itu hancur, aku juga akan hancur." "Itulah yang seharusnya terjadi, Bu," balas Mbah Karto dengan suara mantap. Ia melemparkan benda emas itu ke dalam api. Begitu benda itu menyentuh api, ruangan langsung bergetar hebat. Bu Sari menjerit lebih keras, tubuhnya melayang tak terkendali. Kulitnya semakin retak, dan dari dalamnya keluar asap hitam yang berputar-putar, seperti makhluk yang terperangkap dalam tubuhnya selama ini. "Tidak, tidak, aku tidak mau mati. Kalian akan menyesal," teriak Bu Sari. Tetapi suaranya semakin melemah. Perlahan, tubuhnya mulai hancur menjadi debu. Matanya yang merah menyala meredup, lalu lenyap dalam sekejap, menyisakan hanya kabut tipis yang perlahan menghilang di udara. Suasana kembali sunyi. Ayu masih berdiri terpaku. Napasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke Mbah Karto yang kini terduduk lemas di lantai. "Mbah, kita berhasil?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Karto mengangguk, meski wajahnya tampak kelelahan. "Iya, Ayu, kita berhasil." Ayu memejamkan matanya, merasakan beban yang selama ini menghimpitnya perlahan menghilang. Bu Sari sudah tiada, dan pesugihan yang selama ini mengikatnya telah hancur selamanya. Suara jeritan Bu Sari menggema di seluruh rumah Mbah Karto. Tubuhnya yang dulu anggun dan penuh pesona kini mulai mengerut dan membusuk secara instan. Kulitnya menghitam, meretak seperti tanah kering di musim kemarau. Sementara rambutnya rontok dalam sekejap. "Tidak! Tidak! Kalian akan menyesal!" teriaknya dengan suara yang semakin parau sebelum tubuhnya ambruk ke lantai. Ayu hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, tubuhnya gemetar hebat. Ia melihat bagaimana sosok yang selama ini ditakuti oleh seluruh desa kini menggelepar hancur seperti mayat yang telah lama dikubur, namun mendadak digali kembali. Mbah Karto berdiri tegak, meski tubuhnya tampak kelelahan. "Akhirnya, kutukan ini berakhir," gumamnya. Asap hitam keluar dari tubuh Bu Sari yang membusuk, membentuk siluet menyeramkan yang melayang di udara sebelum lenyap, seolah kembali ke dimensi asalnya. Ruangan yang tadinya terasa sesak dan gelap, kini perlahan menjadi lebih ringan. Semuanya sudah selesai. Namun Ayu tahu,
Meskipun Busari telah musnah, trauma yang ia alami tidak akan hilang begitu saja. Keesokan harinya, kabar tentang kematian Busari menyebar ke seluruh desa. Warga yang penasaran berbondong-bondong datang ke rumahnya hanya untuk menemukan tubuhnya yang telah mengering seperti jerami tua. Tidak ada yang berani menyentuh mayatnya. Bahkan beberapa orang berkata, mereka masih bisa mendengar suara samar-samar dari dalam rumah itu, seperti isakan tangis seorang wanita yang meratapi nasibnya. Namun ada hal lain yang lebih mengejutkan. Rizal akhirnya sadar. Ayu berlari ke rumah Rizal setelah mendengar kabar itu. Ketika ia tiba, ia mendapati Rizal duduk di ranjangnya, menatap kosong ke depan. Wajahnya pucat, matanya sembab, seperti orang yang baru saja terbangun dari tidur panjang. "Rizal," seru Ayu dengan napas memburu. Laki-laki itu menoleh padanya. "Ayu?" Suaranya terdengar lemah, hampir tidak percaya. Ayu tersenyum lega, lalu menangis dalam diam. Ingin sekali ia memeluk Rizal, ingin memastikan bahwa semua ini benar-benar nyata, bahwa sahabatnya sudah kembali. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. "Apa yang terjadi?" tanya Rizal dengan suara bingung. "Kenapa aku ada di sini? Dan kenapa aku tidak bisa mengingat apa-apa?" Ayu menatapnya dengan kaget. "Kamu tidak ingat apa-apa?" Rizal menggeleng. "Aku ingat terakhir kali sedang berjalan ke warung untuk membeli sesuatu. Lalu tiba-tiba semuanya kosong. Seperti ada bagian dari hidupku yang hilang." Ayu terdiam. Susuk Busari sudah benar-benar hancur, namun efeknya telah menghapus sebagian besar ingatan Rizal. Mungkin ini adalah cara alam semesta melindunginya, agar ia tidak perlu mengingat semua kengerian yang telah terjadi. "Sudahlah Rizal," kata Ayu akhirnya, suaranya bergetar. "Yang penting kamu sudah selamat." Rizal menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Terima kasih Ayu." Seminggu kemudian, suasana di desa mulai kembali normal. Rumah Busari dibiarkan kosong, tidak ada yang berani menyentuh atau menggunakannya. Beberapa warga bahkan mengusulkan untuk merobohkannya dan membangun tempat ibadah di sana. Namun bagi Ayu, semuanya belum benar-benar berakhir. Setiap malam, ia masih sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat semata merah menyala mengawasinya dari sudut ruangan. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada sesuatu yang berbisik di telinganya saat ia tertidur. Suatu malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap ke arah cermin di kamarnya, dan untuk sesaat, ia merasa seperti melihat bayangan Busari di sana. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Ayu menarik napas dalam. Ia tahu, meskipun Busari sudah lenyap, trauma yang ditinggalkannya tidak akan hilang begitu saja. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan rasa takut menguasainya mau. Ia sudah berhasil melewati mimpi buruk ini, dan sekarang ia akan mencoba untuk hidup kembali. Tamat. Nah, begitulah akhir dari kisah ini. Semoga teman-teman semua bisa terhibur. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.